Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kafi. Saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia dari pendidikan Pancasila, dari mata kuliah pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Nur Sobah, Kampus STMIK Widya Cipta Dharma. Setiap orang memiliki hak yang telah melekat pada dirinya, yaitu hak asasi manusia atau disebut dengan HAM, atau disingkat dengan HAM. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang merupakan hak dasar yang melekat dan tidak dapat direnggut kepemilikannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dituliskan tentang jenis-jenis HAM, yakni pada pasal yang ke-28. Meski demikian itu, saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar hidup kita. Mengapa masih banyak kasus-kasus HAM yang terjadi di sekeliling kita? Semua hal dapat terjadi karena adanya faktor yang mendukung aksi tersebut. Begitupun dengan pelanggaran HAM. Menurut saya, pelanggaran HAM dapat terjadi karena dua faktor, yaitu dari dalam dirinya sendiri dan dari luar. Faktor dari dirinya sendiri bisa terjadi karena masih kurangnya pengertian serta kesadaran yang ditangkap oleh dirinya sendiri terhadap jenis-jenis HAM tersebut, dan juga dari luar atau dorongan untuk seseorang melakukan tindakan tersebut. Kurangnya pemahaman tentang jenis-jenis HAM yang dapat disebabkan karena adanya kekurangan dalam pendidikan yang didapat oleh dirinya sendiri. Selain itu, bisa juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh dirinya sehingga menyebabkan dirinya melakukan tindakan HAM. Sedangkan untuk faktor dari luar bisa terjadi karena adanya dorongan atau paksaan dari luar yang membuat harus melakukan pelanggaran HAM. Contohnya, seseorang membunuh atau mencuri karena dorongan faktor ekonomi yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Di zaman era ini, banyak kasus HAM yang tampaknya tersadari dan paling sering terjadi adalah penyiksaan terhadap orang lain, baik fisik maupun psikis. Penyiksaan terhadap orang lain yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah bullying secara verbal, ucapan, maupun secara fisik. Bullying dapat dikategorikan sebagai penyiksaan terhadap psikologis seseorang yang dapat mengganggu pemikiran seseorang, dapat menimbulkan aksi-aksi fatal. Dan tanpa kita sadari, masih banyak tindakan-tindakan kecil yang tergolong dalam tindakan pelanggaran HAM. Menurut saya ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran HAM. Langkah yang paling sederhana terlebih dahulu yaitu dengan membangun kesadaran terhadap diri kita sendiri. Pentingnya menghargai hak yang dimiliki oleh seseorang sejak dini. Kita sebagai warga negara memiliki peran yang penting untuk mencegah adanya pelanggaran HAM. Kita bisa memberikan contoh juga kepada orang-orang di sekitar kita untuk menghargai dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Dengan memberi contoh ini, kita secara otomatis sudah memberikan pengetahuan akan pentingnya menjunjung tinggi HAM seseorang kepada orang-orang di sekitar kita. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.